Halo, assalamualaikum. Hari ini aku pakai kacamata. Lucu banget ya. Kayak ketemu lagi sama aku Sima. Kali ini aku pengen share cerita tentang proses melahirkan. Jadi aku ngerasa proses melahirkanku tuh masya Allah banget sih. Jadi aku kan waktu hamil, aku langsung cerita nih ya. Aku kan waktu hamil itu di Cikarang, ikut suami kan. Suamiku waktu itu kerjaan di Cikarang. Habis itu waktu usia kandungan 8,5 bulan masuk 9 kalau nggak salah, itu aku pulang ke Tulungagung, dan itu waktunya pas banget sama Lebaran. Jadi waktu aku pulang Lebaran tuh aku nggak ikut balik ke Cikarang, jadi aku langsung di Tulungagung, dan lahirannya tuh kayak sebulan setelahnya kalau nggak salah. Malah nggak terlalu jauh lah dari Lebaran. Nah, selama di rumah, selama di Tulungagung tuh aku selalu mengafirmasi ke janinku. Aku manggilnya kakak karena sebagai doa semoga nanti ada adiknya biar gak anak tunggal. Soalnya aku kan backgroundnya anak tunggal, jadi pengennya aku punya anak banyak gitu sih. Dari dulu pengennya kayak gitu. Terus aku selalu bilang, kak, sambil aku elus-elus perutnya, kak, nanti kalau kakak pengen keluar kasih tanda dulu ya, biar ayahnya tuh bisa pulang, bisa nemenin kita. Aku selalu bilang gitu, selalu bilang gitu sambil doa. Ada doa Nabi Siti Maria apa ya, apa, aduh aku lupa banget. Pokoknya doanya gini: Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Iya, berarti doa waktu Siti Maryam mau ngelahirin Nabi Isa. Nah, selalu tak afirmasi kayak gitu, kak. Soalnya aku tuh pengen banget untuk kelahiran pertama tuh paling nggak suami tuh nemenin aku di proses melahirkannya. Dan alhamdulillah banget dijabah sama Allah. Aku nggak ngerti awalnya kalau ternyata ya gini caranya untuk mengijabah doaku, tapi setelah tak jalani ternyata Allah baik banget ya yang menjawab doaku. Jadi tiba-tiba aku tuh nggak pernah ngerasain kontraksi palsu. Jadi aku tuh sampai nggak ngerti rasa kontraksi tuh kayak gimana, saking aku tuh nggak pernah ngerasain kontraksi palsu. Tiba-tiba hari Senin siang aku tuh ngeflag, langsung aku cek ke bidan. Soalnya kan ada 3 tanda mau melahirkan. Yang pertama pecah ketuban, terus sama flek atau pendarahan, sama ini kontraksi yang udah intens 31 kalau nggak salah, aku lupa banget sih. Jadi jarak 3 menit itu kontraksi selama 1 menit gitu kalau nggak salah ya. Nanti aku kelas cek lagi, aku lupa banget. Pokoknya kontraksinya tuh udah intens banget lah gitu. Nah, akhirnya aku cek lah ke bidan. Jadi emang aku tuh pengen lahirannya di bidan karena pengen mengusahakan normal kalau misal emang nggak ada kondisi medis yang darurat gitu. Aku cek lah ke bidan, bilang kalau tadi ngeflag gitu. Tapi tuh waktu itu belum ngerasa kontraksi sama sekali, cuman ngeflag doang. Terus ketika dicek, sampai ngecek pembukaan tuh masih sakit, saking belum ngebuka sama sekali. Mbak, ini belum, masih pembukaan setengahnya belum ada gitu. Pulang dulu aja ya. Oh iya, dikasih tahu nanti kalau misal flagnya tambah banyak atau pecah ketuban atau ya itu tadi kontraksinya udah intens, nanti bisa kesini lagi gitu. Itu hari Senin. Nah, waktu mundur dikit ya, waktu masih persiapan ke bidan, aku tuh udah ngechat suamiku, mas, coba apa namanya, lihat jadwal bis hari ini, soalnya aku ngeflag, aku bilang gitu. Tapi ini aku masih mau ke bidan, jadi nggak usah, jangan berangkat dulu, aku bilang. Maksudnya nunggu info dari bidan gitu. Atau aku berangkat di bidan tuh jam siang enggak belum sore sih, siang kayaknya. Nah, kalau di Cikarang itu jam bis terakhir itu sekitar maghrib jam 7-an. Tapi kalau misal mau OTW itu harus sekitar jam 5-an. Soalnya kan dari jarak kosan ke PO bis Harapan Jaya itu lumayan jauh. Terus macet, biasanya tuh macet. Nah, suamiku tuh udah nanya gimana aku pulang sekarang. Nah, waktu itu tuh kita galau banget, bener-bener galau banget. Pilihannya kan antara
ada dua suami. Kan suamiku tuh cuman waktu itu ngumpulin cuti 1 tahun tuh cuman dapat 2 minggu, totalnya 2 minggu, jadi 10 hari. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama, hari Senin itu pulang, tapi kan kita nggak tahu ya aku tuh bakal lahirannya kapan, maksudnya bisa lahiran cepat bisa lahiran lama. Jadi kalau misal Senin itu pulang, kalau lahiranku masih lama berarti resikonya nanti nemenin anakkunya cuma sebentar, soalnya kan harus balik. Kalau yang kedua, pulang nunggu tanda lahir lagi, tapi resikonya nggak bisa nemenin, maksudnya tiba-tiba lahir suamiku masih di jalan terus anakku udah lahir gitu tiba-tiba. Kan kita tuh nggak pernah tahu gitu loh proses lahirnya anak tuh kan beda-beda ya tiap orang. Nah, akhirnya setelah diskusi panjang memilih untuk ya udah pulang sekarang aja, kata suamiku gitu. Pulanglah suamiku Senin malam gitu. Dan masya Allah mungkin kerasa banget ya anakku juga, dan ya qadarullah banget lah. Malamnya waktu tidur, Senin malam waktu tidur itu aku ngerasa kontraksi itu pertama kalinya. Jadi aku ngerasa mules kayak pengen pup gitu loh. Terus aku kan ikut lagi. Jadi aku tuh ikut kelas yoga. Kalau anak Cece pasti tau lah, namanya Mbak Novi. Aku ikut kelas yoganya Mbak Novi. Terus waktu mulai ngeflag tuh aku udah selalu update kondisi ke Mbak Novi. Terus waktu malam itu, waktu ngerasa mules, aku langsung chat, Mbak, kontraksi tuh rasanya apa kayak gini ya, aku gitu. Aku deskripsiin lah yang tak rasain tuh kayak gimana. Oh iya bener kayak gitu Mbak, gimana? Terus iya ini lagi ngerasain tapi masih oke lah, masih bisa dipakai tidur gitu. Ya udah. Selasa pagi suamiku dateng. Nah itu tuh aku masih bisa buat jalan-jalan, masih bisa ke sawah. Selasa sampai Rabu pagi tuh aku masih bisa ke sawah, masih ya banyakin jalan. Walaupun waktu kontraksi dateng ya aku berputar-putar, bergoyang-goyang biar rasanya tuh nggak terlalu sakit ya gitu. Soalnya kalau dipakai diem, apalagi dipakai bubuk, wah itu sakit banget sih, masya Allah. Jadi alhamdulillah ternyata akhirnya suamiku menemaniku proses melahirkan dari nol, dari yang benar-benar hari pertama ngerasa kontraksi sampai akhirnya lahir. Jadi dijabahlah sama Allah. Sampai hari Rabu itu emang jadwalku kontrol ke bidan, ke jadwal kontrol bulanan, mingguan. Kan kalau udah 9 bulan itu kontrolnya seminggu sekali, 1-2 minggu sekali. Nah waktu itu aku udah jadwal kontrol, aku kontrol, terus kontrol ke bidannya. Habis itu ditanya gimana, ya ini Bu udah sering kontraksi sih tapi masih belum yang intens banget, aku gitu. Ya udah nggak apa-apa, ini bagus kok janinnya di bawah, terus ketubannya juga masih, aku nanya ketubannya masih bagus nggak Bu, masih bagus kok alhamdulillah gitu. Ya udah, jadi aku masih optimis lah buat lahiran normal. Terus dicek pembukaan ya bis ini iya, tapi ternyata masih pembukaan 1 kalau nggak salah waktu itu. Ya udahlah pulang. Nah besoknya hari Kamis itu makin sering, padahal udah aku tuh jalan-jalan mulu di rumah tuh, aku jalan-jalan mulu, sujud mulu, udah pokoknya gerak mulu lah aku tuh setelah hari Senin itu. Kamis siang menjelang sore aku udah nggak kuat sakitnya itu bertambah gitu loh. Ya dalam intensitas sih masih belum yang terlalu sering, maksudnya belum sesering yang emang seharusnya kita ke bidan, tapi secara rasa itu udah kayak sakit banget. Dan aku nggak kuat, akhirnya aku minta ke bidan aja. Terus kalau misalnya nanti di bidan emang belum, aku minta ya udah ditunggu aja di bidan, aku bilang gitu. Datanglah ke bidan, terus di bidan kan masih antri ya. Sebenarnya udah bilang kalau mau cek pembukaan Mbak, soalnya udah sakit banget nggak kuat di rumah, aku bilang gitu. Tapi tuh masih antri. Di situ tuh ada miskom gitu. Jadi waktu oh iya tunggu bentar ya mbaknya bilang gitu. Oh iya saya tunggu di depan ya Mbak sambil jalan-jalan, aku bilang gitu. Nah aku tuh di depan jalan-jalan tuh cuma di depan pintu, dan itu tuh aku menunggu mbaknya manggil aku, tapi ternyata mbaknya itu nunggu aku masuk. Jadi kayak miskom, kita tuh saling menunggu, sedangkan aku di depan tuh udah jalan muter-muter udah nggak kuat. Sampai ayahku tuh
sebel gitu loh, kayak rada emosi, terus langsung masuk kayak aku, mbak ini yang mau lahiran ini nggak diduluin tahu no. Oh iya padahal tadi mbaknya minta ke depan gitu. Terus aku masuk, mbak maksudnya saya ke depan tuh mau jalan-jalan soalnya sakit kalau dipakai diem, aku bilang gitu. Akhirnya diperiksa lah pembukaan dan masih pembukaan 2. Terus aku kayak antara alhamdulillah nambah sampai tapi kok nambahnya cuma 1 sih ya Allah, ini udah berapa hari dari hari Senin, aku bilang gitu. Terus kayak aku lemes apa ya, masih speechless lah. Terus tapi mbaknya bilang tapi di sini aja ya bu soalnya ini perutnya udah kenceng banget gitu. Ya udah, terus dicek suara jantung tuh alhamdulillah juga bagus, sehat. Akhirnya sambil nunggu administrasi terus kayak ngurus swab, soalnya waktu itu aku belum vaksin booster jadi aku harus swab. Saya menunggu swab ya tetaplah bergoyang-goyang ria. Itu abis asar kan, terus boleh masuk. Nah soalnya di dalam tuh lagi ada yang lahiran, barusan lahiran, jadi nunggu yang lahiran itu dipindahkan ke kamar baru aku bisa masuk, soalnya bednya tuh cuma satu apa 2 gitu, cuma 2. Terus masuklah aku, terus mbaknya bilang monggo apa ya kalau bahasa Jawa tuh, monggo mbak apa tiduran gitulah, silahkan tiduran. Oh iya mbak saya jalan-jalan aja soalnya sakit kalau buat tiduran, aku bilang gitu. Aku jalan-jalan tuh kayak cuman muter-muter di situ doang, jadi kayak yang penting aku gerak lah, yang penting gerak terus nggak berhenti. Terus mbaknya bilang nanti kalau udah nggak kuat bilang ya bu gitu. Oh iya, gerak terus sampai sekitar jam 5-an. Wah aku udah nggak kuat banget dah, udah bener-bener gak kuat. Itu udah kayak kontraksinya itu sering banget muncul terus sakit banget. Akhirnya aku bilang mas aku udah gak kuat. Terus suamiku nyari mbaknya itu kayak asisten bidannya gitu loh, mbak ini udah gak kuat. Terus akhirnya aku dicek lagi pembukaan, disuruh ke bed, dicek pembukaan. Terus udah pembukaan, nah waktu cek pembukaan itu ketubanku pecah, dan tapi alhamdulillah itu udah pembukaan 8. Iya, udah pembukaan 8 kalau nggak salah. Terus kayak alhamdulillah banget. Jadi kayak 2 ke 8 tuh cepet banget, dari asar sampai maghrib ya berarti. Cepet banget, tapi emang sakit banget. Dan setelah ketuban pecah kan aku di bed terus. Nah, padahal tuh harusnya walaupun aku di bed terus tuh aku masih tetap bisa gerak-gerak. Nah, itu sih aku salahnya. Jadi waktu di bed tuh aku udah aku kehilangan kontrol atas diriku sendiri. Jadi kontrol nafas, kontrol buat sakitnya itu aku udah kayak kehilangan gitu loh. Kayak aku kehilangan akal sehatku. Jadi kayak udah disuruh istighfar tapi kayak aku tuh nggak bisa menahan gitu loh, kayak sakit banget, kayak rasanya tuh ditusuk dari depan ke belakang, sakit banget ya Allah, astagfirullah. Sampai bidanku datang terus megang punggung belakang yang bagian bawah, jadi belakang perut, apa ya namanya itulah belakang perut kayak dielus gitu loh, dipegang sama bidanku. Aku langsung diem, soalnya rasanya tuh anget banget, kayak tangan bidanku tuh enak banget, langsung perutku tuh sangat amat nyaman. Terus sampai suamiku tuh kaget setelah lahiran tuh, suamiku bilang gini, aku lo kaget kok abis dipegang bidanku, namanya Bu Ruli, abis dipegang Bu Ruli kok kamu langsung diem gitu. Soalnya aku bilang enak banget, nggak ngerti kenapa dipegang bagian situ tuh enak banget, kayak nyaman, terus jadi rasa sakitnya tuh jadi berkurang gitu. Nah di situ bidanku tuh kayak ngasih doa gitu loh, kayak bacain doa kayak ngaji gitu lah. Di bed itu sampai 8:30. Anakku baru lahir jam 8:30 malam. Dengan perjuangan yang ya Allah, subhanallah, masya Allah. Dan ketika lahir itu ternyata rasanya kayak gitu ya, kayak brol gitu atau kayak plong gitu loh rasanya. Jadi justru pas lahir tuh nggak sakitnya tuh ya pas kontraksi sekian panjang itu. Justru waktu anaknya jalan keluar lahir tuh nggak sakit sama sekali, kayak cuma gelenjar gitu, apa ya, kerasa kayak bagian tubuhnya tuh kerasa gitu loh keluarnya tuh gelenjar gitu. Terus kayak nangis. Abis itu kan aku emang dari awal aku udah bilang kalau aku pengen IMD, jadi langsung di IMD-in ke dadaku. Terus ngelihat anakku masih merah,
tapi putih tapi ungu, gimana ya itu, campur-campur lah gitu. Terus kan masih kayak ada kotoran-kotoran gitu kan, tapi yo is oke lah, ditidurin di dadaku. Terus habis itu diazanin sama suamiku. Terus ya Allah, udah habis itu kok ketuban sih, apa, ari-arinya kan juga keluar. Nah itu juga rasanya kayak gelejer gitu. Lucu banget. Terus abis itu dijahit, dan alhamdulillah, mungkin Allah tuh ini ya adil banget. Ada orang yang lahirannya tuh nggak sakit, tapi waktu dijahit sakit. Ibuku tuh sampai heran kenapa kok mukaku tuh kayak gitu waktu di rumah, semenahan sakit itu. Ibuku tuh sampai heran. Terus tak tanyain, emang ibu lupa dulu rasanya kontraksi gimana? Terus ibuku tuh bilang, ibu lo nggak ngerasa ada kontraksi gitu. Jadi waktu ibu ngelahirin aku tuh katanya jam 3 pagi. Tuh tiba-tiba ibuku tuh ngeflek bangun tidur, pipis, terus ngeflek. Habis itu bangunin lah ayahku. Terus sama ayahku coba nanya nanya ibu, maksudnya ibuku disuruh nanya ke ibunya ibuku, ke mbak utiku, suruh nanya. Terus sama mbak utiku udah langsung ke bidan aja gitu. Akhirnya langsung lah ke bidan. Nyampe di bidan, ibuku turun, terus udah dijemput sama bidannya gitu kan. Ayahku masih parkir motor. Pas ayahku mau masuk, bidannya tuh udah nyamperin keluar, Pak pulang dulu aja, ngambil jari dan barang-barang lainnya, soalnya itu udah waktunya lahir gitu. Habis itu ayahku pulang kayaknya. Terus ibuku tuh dikasih tahu, Bu, nanti kalau misal ngerasa pengen pup bilang ya gitu. Oh iya. Terus yaudah, habis itu katanya ibuku selang berapa lama ibuku ngerasa pengen pup. Terus ibuku bilang ke bidannya, Bu pengen pup. Ya udah, terus dihitung 1, 2, 3, terus keluar. Jadi kayak jam 4 aku lahir. Jadi ibuku jam 3 ngeflek, jam 4 aku lahir. Subuh aku lahir, jam 4 aku lahir. Jadi kayak sangat berbanding terbalik sama aku. Tapi waktu dijahit, waktu dulu kan nggak ada bius ya, jadi ibuku dijahit tuh dalam keadaan hidup-hidup dan merasakan setiap jarumnya masuk tuh ibuku merasakan. Jadi ibuku tuh waktu dijahit tuh katanya sakit banget, sampai kayak kedengeran cekreknya itu kayak kedengeran sampai ngejambain ayahku gitu, saking sakitnya. Soalnya emang nggak bius kan, kalau setauku zaman dulu tuh emang belum ada bius juga ya gitu. Terus tapi alhamdulillah di akunya, aku tuh sakit di peranya, tapi aku waktu dijahit tuh nggak sakit sama sekali. Bahkan setelahnya kayak jahitan tuh nggak kerasa. Jadi sampai orang-orang tuh heran waktu aku jalan, misal ada tamu gitu, aku jalan biasa aja gitu, kayak aku kan nggak bisa tuh jalan pelan gitu kayak sinden, kayak Putri Solo gitu kan, nggak bisa. Aku tuh cak gitu loh orangnya. Terus waktu ada tamu, aku keluar tuh jalanku juga kayak gitu. Terus orang-orang tuh kayak, ya ondo yang sing alon-alon toh mlakune gitu, kayak yang pelan-pelan jalannya gitu. Orang habis lahiran kok jalannya cepet-cepet. Nah aku tuh nggak ngerasa apa-apa, maksudnya aku nggak ngerasa ada yang beda di tubuhku. Jadi aku jalan tuh biasa aja gitu. Terus diomelin, terus jalannya pelan-pelan, emang nggak sakit sama sekali. Jadi aku sampai waktu kan abis lahiran, waktu pulang tuh kan disuruh ngasih betadin kan, di jahitannya disuruh. Jadi waktu setiap selesai buang air besar maupun kecil, selesai cebok tuh harus dikasih betadin katanya biar cepat kering. Nah aku tuh sampai nggak tahu loh tempat jahitannya tuh di mana, saking aku nggak ngerti. Entah itu saking bidannya yang sangat baik dalam menjahit, atau akunya yang emang nggak ngerti bentuk jahitan tuh kayak gimana. Tapi emang aku nggak ngerti, jadi aku asal oles aja gitu. Aku nggak ngerti itu tuh jahitan atau bukan, emang aku asal oles aja gitu. Oles betadin, misalnya betadin tak kasih gitu, terus tak oles aja gitu. Kan nggak bisa ngeliat juga di bawah, gimana dong caranya ngeliat, kan nggak mungkin gitu. Jadi ya itu perjalanan, ya Allah, Masya Allah banget sih. Kayak ternyata gini ya rasanya lahiran tuh, dia yang apa ya, pada saat itu aku udah kayak, aku sempat ngerasa kayak trauma gitu loh lahiran. Soalnya sakit banget, di kontraksi sih aku terutama sakit banget, Masya Allah sakit banget kontraksinya.
Tapi kalau kayak inget-inget kalau udah sekarang tuh ya udah, ya itu deh yang emang dinamain gelombang cinta tuh, ya itu gitu ya, di waktu yang diidam-idamkan, yang ditunggu-tunggu, ya rasa itu gitu. Dan ternyata kayak gitu loh rasanya. Dan waktu itu aku udah kayak, oh ternyata kenapa surga ada di telapak kaki ibu tuh ya kayak gini loh. Ini salah satunya, apa ya, permulaannya, yang pak mungkin satu dari sekian banyak kesulitan dan kesakitan yang dirasain oleh seorang ibu tuh ini loh gitu. Waktu itu aku sampai minta maaf ke ibuku, minta maaf ke mertuaku, kayak saking aku minta maaf pas lagi ngerasain kontraksi, kan lagi telepon, nggak pada nungguin, ibu juga kan nggak nungguin soalnya ibuku belum vaksin. Aku telepon tuh sambil aku minta maaf gitu sambil nangis, nggak nangis sih, aku nggak nangis tapi suaraku kan aneh ya, lagi nahan sakit gitu loh sambil minta maaf gitu, gitu sih. Jadi ini pesan buat diriku sendiri, juga buat teman-teman semua. Mari kita belajar untuk lebih menghargai orang tua kita, terutama ibu. Dan ternyata setiap ibu tuh pasti menghadapi sesuatu yang sangat sulit dalam hidupnya setelah mereka punya anak. Pasti ada yang sangat sulit yang dijalaninya. Jadi mari kita hargai itu, karena beliau-beliau juga berjuang itu buat kehadiran kita juga gitu. Jangan lupa sayangi orang tua kalian, dan jangan lupa kirimin Fatihah setiap hari. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.